Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siska Aditya dari kelas 12 MIPA 2. Dan di sini saya akan menjelaskan tentang terjadinya petir yang dikaitkan dengan listrik statis. Dan di sini juga saya akan menjelaskan apa sih bedanya saklar dan sekring. Nah, sebelumnya saya akan menjelaskan apa sih pengertian dari petir itu. Petir adalah gejala alam yang terjadi pada saat hujan turun. Itu terjadi karena terdapat awan muatan positif dan negatif. Akibatnya terdapat perbedaan potensial yang besar dan mengakibatkan pembuangan muatan negatif dari awan ke bumi. Nah, selanjutnya yaitu bahaya petir. Petir bisa dikenal sebagai bahaya cuaca yang signifikan dan terjadi pada tingkat rata-rata 50 hingga 100 debit per detik di seluruh dunia. Penangkal petir dan konduktor logam dapat digunakan untuk melindungi struktur dengan mengalihkan arus petir ke dalam tanah semaksimal mungkin. Nah, saat terjadi petir, orang disarankan tetap berada di dalam ruangan dan jauh dari pintu atau jendela terbuka untuk menghindari kontak dengan peralatan listrik yang mungkin terpapar di lingkungan luar. Banyak orang yang menjadi korban tersambar petir, ada yang meninggal ataupun luka-luka. Nah, selanjutnya, bagaimana sih mengetahui sifat dan cara penghantaran petir untuk meminimal risiko tersambar? Jangan berada di tempat terbuka, jangan berada di jarak kurang dari 2 meter dari objek yang tinggi agar tidak tersambar. Nah, jangan berpikir jika objek yang menghantarkan petir hanya logam. Petir berbeda dengan listrik di rumah kita. Petir memiliki sumber arus tetap, tapi tegangan berubah-ubah. Sementara listrik di rumah merupakan sumber tegangan tetap dan arus berubah-ubah. Karena itu, untuk bisa ke bumi, petir bisa lewat kayu dan bambu yang bukan penghantar listrik baik. Kilatan cahaya petir pasti muncul lebih dulu daripada suaranya. Kenapa gitu ya? Jawabannya adalah karena cahaya merambat lebih cepat dari suara. Kecepatan cahaya bisa mencapai 300 juta meter per detik. Nah, yang pertama yaitu masuk ruangan. Segera masuk ke dalam ruangan atau mobil jika kalian sedang berada di luar ruangan. Kedua, jauhi kolam renang. 3. Jangan berlindung di bawah pohon. 4. Jauhi tiang listrik. 5. Jauhi tempat terbuka. 6. Berhenti mengendarai motor. 7. Atur jarak berteduh. Fisika pasti ada di mana-mana dan kapan saja, termasuk juga dengan fenomena listrik statis ini. Salah satunya adalah petir. Petir bisa terjadi karena awan yang bergesekan satu sama lain. Setelah proses pergesekan, lahirlah elektron-elektron bebas yang kemudian berkumpul dan saling menguatkan satu dengan lainnya, sehingga memiliki cukup beda potensial untuk menyambar permukaan bumi. Pengosongan muatan listrik. Timbulnya petir akibat adanya loncatan muatan listrik di ionosfer. Loncatan muatan listrik terjadi pada saat muatan listrik bergerak secara bersama-sama. Kejadian ini disebut pengosongan listrik statis. Pengosongan itu ditunjukkan oleh sambaran petir. Muatan listrik dapat hilang dengan pengosongan. Pengosongan terjadi apabila tersedia suatu jalan bagi elektron-elektron untuk mengalir dari suatu benda bermuatan ke benda lain. Perpindahan muatan listrik statis dari satu ke benda lainnya disebut penetralan atau pengosongan muatan statis. Pengosongan itu lazim juga disebut pentanahan, karena muatan itu sering dikosongkan dengan cara menyalurkan ke tanah. Pengosongan muatan statis di udara dapat terjadi sangat besar, sehingga menimbulkan suara dahsyat yang kita sebut guntur. Nah,
Kurang lebihnya itulah penjelasan saya mengenai petir. Selanjutnya saya akan membahas tentang apa sih bedanya saklar dan sekring. Saklar adalah alat untuk memutus dan menghubungkan arus listrik. Jika saklar dalam keadaan tertutup, arus listrik mengalir. Sedangkan saklar adalah alat yang dengan sendirinya dapat memutuskan aliran listrik sebagai akibat adanya arus listrik yang melebihi batas ukuran. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.